Pertanu. Pertanu itu Persatuan Tani Nahdlatul Ulama. Oh itu. Ya, Pertanian Nahdlatul Ulama. Oh, Persatuan Pertanian Nahdlatul Ulama. Oh, gitu. Persatuan Petani Nahdlatul Ulama. Jadi petani itu harus punya organisasi. Itu orang waktu PKI aja punya barisan taninya kok. Enggak, itu waktu mau direbus sama PKI ya, waktu iya. itu ya. Dari sebelum itu Bapak saya udah ngedenger itu. BTI nanti akan masuk ke desa-desa nih, ke kampung-kampung. Iya. Jadi hutan-hutan yang milik negara tuh kayak perhutani itu mau diambil. Iya. Dia menguasai nanti. Akhirnya buru-buru NU bikin Persatuan Petani Nahdlatul Ulama. Iya. Untuk backup itu PKI ini. PKI. Oh, jadi gitu. bapak saya, Pak Marlan, Pak Sutama, Pak Sutama itu kepala negeri di Kota Bumi. Iya. Itu. Jadi bapak saya ini madrasahnya punya. Bapak tua punya madrasah di Tegal. Tapi madrasahnya Madrasah Diniyah Muhammadiyah. Oh, namanya Madrasah Diniyah Muhammadiyah. Tapi kena untuk perjuangan nggak masalah, karena kita satu guru NU sama Muhammadiyah. Betul. Nggak ada masalah. Tapi kalau orang tua bapak sendiri, bapak ya? Ya. Bapak sendiri itu pejuang Hizbullah. Ya Allah ya Rabbi. Hizbullah, makanya dia kan sekolah dulu ya. Iya. Sekolah. Jadi itu harus ada pembersihan semua angkatan-angkatan yang Hizbullah, apa angkatan yang lama, yang bukan TNI. Iya. Kalau mau masuk TNI atau polisi, dia harus ngikut punya pendidikan dulu. Ini sekolah di Secapa, bapak saya tuh. Secapa Sukabumi. Di kotanya kan ada. Iya, yang sekarang jadi pusat pelatihan bukan tuh ya? Oh, itu mah di Gombong. Kok lain lagi ya? Bukan, di Lido, nomor di sana. Sukabumi kotanya. Oh iya. Kan ada sekolah polisi di sana. Ada. Sekolah polisi, lulus dari situ baru bisa masuk Brimob. Dia kerja di dulu bukannya Mabak, bukan. Dulu namanya Hop Biru di Gambir. Hop Biru namanya, Hop Biru. Markas Pusat Kepolisian kalau yang sekarang namanya. Lu masih nama Belanda. Iya. Nah, di situ. Masuklah. Akhirnya tinggallah di asrama seksi 5 Cikini. Iya. Nah, Cikini itu yang belakang stasiun Cikini kan ada. Iya, ada stasiun Cikini, ada asrama di situ. Udah gitu saya juga kelahiran situ. Nah, bapak tua saya ya yang namanya Pak Riswad itu dia juga tentara juga, dia nggak ngikut pendidikan. Iya. Akhirnya dia diangkat menjadi security GIA. Iya. Dulu masih GIA, kalau sekarang Garuda Airways ya. Betul. Kalau dia dulu GIA ya, Garuda Indonesia Airways ya. Berarti gini Pak, mohon maaf saya potong, dari jadi pejuang Hizbullah yang ikut pendidikan jadi tentara. Jadi tentara. Yang tidak ikut pendidikan nggak paling jadi veteran. Veteran. Tapi dasar dari Hizbullah dulu. Dari Hizbullah. Oh, kan sebelum ada TNI itu kan. Berarti perekrutan TNI itu dari Hizbullah dulu awalnya. Ada yang dari Hizbullah, ada yang ikut pendidikan formal. Iya, mesti pendidikan dulu nih. Tentara-tentara atau pejuang-pejuang Hizbullah yang ikut pendidikan masuk TNI. Pokoknya kalau yang dari laskar harus punya sertifikat pemerintah. Betul. Baru bisa masuk. Baik dia TNI atau polisi. Nah, Wak Soleh yang di Cawang itu yang ada kompor-kompor, tau nggak tuh? Tahu saya tahu. Ya, di bawahnya itu. Nah, itu Wak Soleh dari Tegal juga. Dari keluarga bapak saya. Nah, dia Hizbullah juga, akhirnya dia masuk pendidikan Auri. TNI Auri. TNI Auri yang di ini. Iya, saya tahu. Yang di Cililitan masuk dalam tuh. Ada di situ. Ya, itu. Auri. Dia masuk Auri, pendidikan Auri, kemudian dapatlah bini orang situ asli, orang Cawang. Makanya tanahnya selebar itu sampai ke kali itu tanah keluarga bininya. Oh gitu. Dapat orang Betawi kalau dia. Berarti kalau sama Jadin MZ kayak Jadin MZ ini gini. Bapak saya dulu punya istri, bibinya Janudin. Oh gitu. Encingnya Janudin. Iya. Meninggal, dapat anak satu, Poatin, namanya Poatin. Masih di sini di itu. Nah, akhirnya nyambung bapak ibu saya. Iya. Ibu saya orang Tipar. Itu nggak Tipar Sukabumi. Orang Tipar. Ketemu di Gondang dia. Itu masih zaman dulu lah itu. Maksudnya kalau dari silsilah TNU-an berarti luar biasa banget nih keluarga besar bapak ini nih gitu kan. Tahu lah gitu, tapi ya kadang-kadang kalau cerita-cerita gitu nyambung gitu sama orang tua. Makanya perlu ada yang bisa nulis sebenarnya untuk sejarah NU nih. Saya belum pernah lihat harus ada itu sejarah NU itu harus punya. Ya kan ini kan sejarah NU kan udah mulai dibelokkan Pak sebetulnya. Ada yang ngaku-ngaku pendiri, ada yang begini. Belokkan sih enggak. Cuman ya kurang paham aja sejarahnya gitu. Kalau lihat dari sejarah sih nyambung, nggak belok nggak. Kalau ceritanya rel ke sejarah itu nggak.
ini kan dengan kita dipertemukannya ini kan semata-mata apa ya? Saya juga nggak. Iya. Iya, jadi bisa dikasih tahu sejarah-sejarah NU nih dari awal apa? Kita nih bagus sebenarnya mengangkat dibandingkan Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah dia adanya di atas. Iya. Dia permukaan. Elit dia. Elit ya. Elit. Dan lagi dia kan dasarnya cuma tarjih. Cuma kalau dilihat dari pendapatan kas itu Pak ya, walaupun NU besar, ya dikit lah. Tapi ya, Muhammadiyah, kan, waduh, manajemennya bagus. Organisasinya dia apa ya, rapih lah. Ya benar. Pendapatannya juga luar biasa gedenya gitu. Kalau intelektualnya sih boleh, tapi kalau untuk kerahyatannya masih kuat kita. Masih kuat NU lah. Ya, karena akar rumputnya sampai sekarang juga tetap jalan. Kalau Muhammadiyah itu hanya di permukaan aja adanya, di permukaan. Dan lagi emang ya kalau untuk merakyat sih merakyatan NU udah gitu. Iya. Kita kan ada 3 ya. Pertama NU, Muhammadiyah, Persis. Nah, Persis keras. Iya. Kalau Persis di Bandung nih. Ya. Kalau dia ngerangkul Muhammadiyah juga nggak mau, NU juga nggak mau, dia pengennya sendiri, dia nggak mau punya nama. Bagus deh kalau itu. Ini Muhammadiyah. Maksudnya madrasah juga di sana Muhammadiyah. Madrasah Diniyah, habis sudah badan hukumnya yang ngelola dia. Tapi ya kita semuanya ya Nahdien ya. Nahdien. Bapak saya aja ketua Pertani kan, Pertanu. Bapak Taswan saya. Itu ketua Pertanu. Iya, almarhum. Waktu buat backup pengambilan lahan PKI. Kita mau ini. Tapi Pertanu masih ada nggak sekarang ya? Saya belum tahu nih. Nah itu dia. Sekarang udah ganti nama katanya. Saya kalau ngobrol ke waktu lembaga pertanian sih kayaknya sih sekarang. Mungkin juga. Jadi sekarang pakai lembaga gitu. Kalau dulu kan Persatuan, Pertanu, Persatuan Tani Nahdlatul Ulama gitu. Dulu kan amanahnya masih ya kita bikin ya. Pokoknya ada berapa orang siapa ayo bikin gitu aja. Mungkin kalau sekarang namanya LPNU mungkin ya? Iya LP, ada LP-nya ya. LPNU. Saya soalnya pernah ke sini ke Tangsel itu ada kan ini cabang Tangsel sini ya ngobrol-ngobrol gitu. Ada Pak sekarang namanya bukan itu katanya. Oh iya. Iya, LPNU Lembaga Pertanian Nahdlatul Ulama. Oh itu kali mungkin sama. Sama ya. Iya cuma beda nama gitu. Saya juga suka disuruh sini Pak ngobrol-ngobrol Pak nanti kita kita rekam nih sejarah katanya. Ya udah sekarang banyak yang lebih pinter. Oh yang di Ranting Pamulang Timur nih. Iya yang dekat rumah sakit kan. Oh dekat rumah. Oh, Syariasi depannya. Iya, depannya. Oh, itu kantor PCNU Tangsel. Iya, saya suka ke situ. Oh, di situ. Suka ke situ ngobrol-ngobrol ya. Iya. Saya bilang yang muda-muda aja ngapa gue udah tua gitu. Suka ke situ. Kantor PCNU Tangsel. Iya. Gitu. Kan di depannya kan gereja itu. Ada gereja. Kan masalahin amat gereja biarin aman. Kan waktu itu pernah ribut-ribut Indonesia ini takut di apa ada kristenisasi. Iya. Kagak bakalan bisa, gue bilang. Selagi masih pengalaman, selagi masih ada NU gitu. Iya, satu lagi ada NU dan lagi Kristen, gue bilang. Gerejanya lain. Jamaahnya nggak bisa satu tempat ke tempat gereja satunya. Nggak gitu bisa. Ya? Kagak bisa. Kalau kristenisasi nggak bakalan bisa. Gue punya temen redaktur majalah Wahyu yang di Katedral, satu dari publisistik juga. Ya teman dia bilang nggak bisa katanya kristenisasi nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Pokoknya Islam yang bisa. Sebab Islam itu semua sama, Muhammadiyah ke mau Persis ke mau NU semua sama, sholat di mana tempat bisa. Tapi kalau dia nggak bisa, beda gereja, beda jamaah gitu. Contoh gini, ini ada gereja di Pamulang satu. Di Serua ada gereja satu. Nah jamaah dari Pamulang nggak bisa dia ibadah di gereja Serua. Coba lu tanya-tanya sama orang Kristen, bisa nggak? Saya baru tahu nih. Nggak bisa, makanya nggak bisa. Kalau gue kan ya karena punya teman di Katedral itu ya. Gue juga ya karena gue orang nasionalis gitu kan. Jadi ngobrol-ngobrol gitu nggak bakalan bisa gitu. Yang bisa itu cuma Islam yang bisa bersatu di Indonesia. Sejarah Islam. Dia pernah punya Pancasila. Itu Mbah Hasim. Itu hebat tuh dia bilang. Bisa menyatukan. Ini Mbah Hasim Asy'ari itu ya. Dia tuh bisa katanya, kalau kita ini harus berdasarkan Al-Qur'an. Semuanya tuh Pancasila dari sila pertama sampai kelima tuh Al-Qur'an semua isinya. Iya, betul. Rangkuman sari semua dari Al-Qur'an semua. Kalau yang sekolah di Sanawiyah di Aliyah pernah belajar pasti itu. Betul. Pernah belajar ini. Pernah. Terus jadi nggak bisa. Makanya Pancasila itu disetujui sama Kristen, Buddha, Hindu.
disepakati lah, disepakati. Itu hasil sepakat semua itu. Sepakat semua agama lah. Semua agama. Makanya dicetuskan dengan orang-orang Nahdiyin dulu, orang Nahdiyin kuno ya. Orang Nahdlatul kuno. Itu namanya Al-Asobiyah. Al-Asobiyah. Apa itu, Pak? Kesepakatan. Kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama. Al-Asobiyah. Jadi Pancasila itu hasil kesepakatan bersama dari seluruh agama di Indonesia. Kristen, Buddha, Hindu, Islam. Dia sekarang kalau Hindu Buddha yang bisa bicara orang yang punya ini, yang tingkatannya tinggi kan. Iya. Kalau orang jelata nggak bisa. Kalau Islam semua harus menjadi dai. Dikata Nabi katanya, ummati balighu anna walaupun satu ayat. Iya. Umatku sampaikanlah kepada siapapun walaupun hanya satu ayat. Berarti kita kan sudah jadi dai. Iya. Itu keistimewaannya kita itu. Pertama dai dalam keluarga, kemudian keluarga ini. Jadi kita di dai. Kalau mereka nggak bisa, kalau bukan ada apa? Karena kalau Buddha Hindu kan ada 3 tingkatan ya. Iya. Ada Siddhartha, Buddha apa namanya itu saya nggak paham lah itu saya. Ada apa? Iya. Satria, ada gade. Nggak bisa. Jadi kalau orang jelata nggak bisa jadi itu. Makanya nggak bisa. Pemerintahan dipimpin sama orang Kristen sama itu nggak bisa. Makanya kemarin waktu peristiwa Tanjung Priok gitu, asas tunggal. Iya. Pada ngamuk kan, bangsa grup-grupnya Amin Rais apa gitu, nggak bakalan bisa. Nggak bisa. Udah Pancasila aja pegang. Iya, ini kalau kita lihat, kita bicara sejarah dan yang sekarang terjadi yang saya alami nih, generasi saya nih. Ini kan kayaknya hampir bukan porak-poranda ya, tapi kacau lah. Dengan segelintir orang kayak maaf kata kayak Amin Rais. Terus teman-teman yang lain-lainnya tuh yang selalu bikin rame kebangsaan gitu. Menurut pandangan Bapak sebagai wartawan tuh gimana Pak kira-kira? Ya itu sih. Apa emang ada unsur kesengajaan atau emang ada hal lain di balik semua itu? Nah sekarang kan yang lagi rame kayak ijazah palsu lah, apalah gitu. Sebenarnya itu masalah kedudukan sih ya. Jabatan itu. Iya. Kalau kita sih jabatan nggak, harta, kekayaan, gelar, jabatan, nggak ada apa-apanya itu sih. Iya. Nggak ada kekuatannya itu. Sebentar. Seperti ini, si Rizik ngumpulin orang di Monas. Ya, itu bikin bid'ah Jumat di Monas tuh bid'ah biadab itu. Golalah itu nggak bisa itu. Coba tanya sama orang-orang tua dari Nadine, nggak boleh. Termasuk Kiai Said juga kan nggak sepakat. Enggak. Nah, iya. Yang dia bilang tidurnya di masjid, sholatnya di Monas. Iya, harusnya dibalik. Maaf ya. Iya. Anak-anak PKI pada ikut-ikutan termasuk anakku. Jangan gue bilang tuh. Iya, oh gitu. Iya. Lu sempat ramai juga ya? Jangan gue bilang. Nggak boleh, jangan diterusin gue bilang itu. Di situ jangan diikutin gue bilang. Di situ anak kemarin sore dan kelahiran 60 berapa? 60 ya sama masih Jokowi itu sama umurnya dia. Iya. Anak kemarin bilang nggak tahu. Dia kan udah lagi bukan pendidikan formalnya nggak punya. Dia tuh hanya belajar sama kalangan habaib, kemudian ngikut di Libya, dari Libya terus kemudian masuk ke sana, ke mana? Pernah sekolah juga di Bekah kalau nggak salah. Kemudian dia pernah sekolah di sekolah Kristen ya? Ya, oh iya. Di Petamburan. Iya memang dia sekolah dasar itu ya. Yang di sebelah kiri itu ada kan sekolahannya tuh. Dia sekolah di Kristen. Sekolah di Kristen. Makanya nggak bisa. Si Rizik nggak, makanya udah mau jadi guru NU. Kurang ajar lu guru NU. Oh gitu. Kan pernah bukannya emang ada salah satu pernyataan bahwa beliau itu gurunya NU kan gitu. Nah itu yang orang-orang dari bawah nih nggak bisa kurang. Makanya kalau sama grup-grupnya yang amam nih, banyak kan anak-anak PKS kan pada ngikutin si Rizik itu. Iya. Kader dia terus, tuh. Simpatisan. Terus apa? PKS tuh. Kalau NU enggak, kalau orang-orang dari PKB enggak. Muhammadiyah juga ikut-ikutan lagi. Gue bilang nggak bisa itu bid'ah, gue bilang itu. Bid'ah dolalah murni itu, gue bilang. Nggak bisa. Itu kan mengada-ada yang nggak ada dasarnya itu suatu penyimpangan besar itu. Coba ya kan sholat Jumat sholat di jalanan aja haram kok dilarang. Kan ada 5 aja, 5 yang diharamkan itu sholat. Di kuburan, di kandang, kemudian di WC, di kamar mandi, sama di jalan, terus apa lagi gitu. Dilarang. Karena memang kalau sholat itu kan hal yang sakral, ada batas-batasannya. Ada batasannya. Cuma memang yang sempat menjadi permasalahan itu saya mengikuti Kiai Said ya. Waktu dia bilang
sholatnya di lapangan, tidurnya di masjid. Nah, ini kan hal yang dibalik. Benar, gue kan ngikutin juga pertamanya. Padahal di sekitar Merdeka Barat, Utara, Selatan itu banyak masjid di gedung-gedung itu. Oh, Bapak ikut terjun langsung? Iya. Kenapa nggak mau sholatnya di situ? Dia mau imamnya dari imam besar. Iya. Gue bilang imam besar tuh nggak bisa, itu bid'ah itu, bikin imam yang begitu. Gue terus terang, walaupun gue dari mertua gue nih orang Al-Jufri gitu, Arab, gue bilang nggak bisa. Orang ada ipar gue, ada yang jadi Habib di sana, gue bilang nggak bisa itu, si Rizik nggak bisa diterima tuh bilang. Gue gak demennya gini ya sama anak-anak Arab nih. Ya gue bukan jelekin mertua bukan ya. Dia tuh nggak mau belajar sama orang-orang Indonesia. Orang-orang kita mana ada nggak anak-anak Arab mau belajar ngaji sama orang-orang kita? Nggak ada ya. Paling dia kalau mau di SMP yang udah formal gitu ya. Tapi kalau itu nggak mau dia. Kenapa bisa begitu, Pak? Nggak tahu, emang emak gue nih, emak mertua bilang, mak Ani bilang. Dia kan menjawab ya. Iya man, kan kalau Arab itu sengak, kenapa? Mana mau ngaji sama orang-orang Jawa kan gitu. Iya. Gak mau dia ngaji. Pernah nggak ngeliat ada orang-orang Arab ngaji sama orang-orang kampung? Iya, nggak pernah, nggak ada. Coba teliti. Dia maunya ngaji paling sama orang-orangnya di luar yang ngaji-ngaji, ngajarnya sama abangnya, sama apanya, sama saudaranya. Iya, pokoknya kelompok dia aja lah. Nggak keluar ada. gitu. Coba lu perhatiin sampai sekarang. Nah, sekarang kalau itu kan lagi banyak ini, Pak. Bapak ikut ini nggak perkembangan yang isu nasab itu? Yang sekarang lagi rame nih. Nasab itu udah apa ya, nama udah buntu, nasab itu udah nggak nyambung nggak kesini. Iya, tapi Bapak ikut apa? Iya, yang baca-baca gitu. Yang Kiai Madudin. Iya. Udahlah ikutin dia kan ilmiah itu. Ada ilmunya nasab itu. Kan udah jangan diterus-terusin kayak siapa nih? Ahyar kan bilang. Iya. Jangan diteruskan itu. Kita juga itu kan Habib itu. Nah, itu ilmiah kok, ada ilmunya. Yang harus dikaji. Yang Kiai Imad sampaikan itu betul-betul ilmiah. Ilmiah itu kajian, ada ilmu nasab kan. Betul. Kalau nggak ada ilmunya sih nggak apa-apa. Memang sekarang itu yang lagi ramai, Pak. Harus dikaji. Harus dikaji. Jadi ilmu itu tidak setak di tempat. Iya. Jadi jangan ada orang pengaku-ngaku sembarangan. Ini kan harus harus dimurnikan kan itu. Betul, keturunan Nabi itu Nabi kita. Sebelum ada penelitian Kiai Imad, ada bahasa husnujon. Iya. Kita berbaik sangka aja lah kalau emang beliau ini Habib. Iya. Iya, boleh kita berbaik sangka. Makanya gua kecewa sama Ahyar nih tadinya. Kok bisa begitu sih gitu. Ya benar sebenarnya. Ya kan karena Kiai Ahyar itu kan mantunya Habib. Iya, tapi ya gua juga Arab, tapi gua nggak begitu-gitu amat. Gua bilang dealnya ya, kan kalau mungkin ada satu kepentingan yang lain, kita kan begitu. Ya kita kan itu ada ilmunya, ilmu nasab kan ada itu ilmu nasab. Ya, memang sebelum ada kajian Kiai Madudin, bahasa husnujon itu boleh. Tetapi begitu ada penelitian dari Kiai Madudin, itu harus kita ini sama-sama bareng-bareng, hayu, bener nggak nih gitu. Iya. Bahasanya ada gini, Pak, ada bahasa istilah nih yang teman-teman dari FPI pada nyampaikan. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Iya. Itu kan bahasa yang selalu digelontorkan oleh justru gitu. Orang kalau yang yang tahu ilmu nasab nggak mau dikaji, nggak mau mengembangkan ilmu nasab, kasihan umat yang lain jadi taklid buta. Betul. Jadi taklid akhirnya. Betul. Justru ada ini supaya terang. Oh, ini Nabi itu ini begini silsilahnya gini. Bersih nih, murni. Taklid kesian kalau dia tukang minyak aja di minyak wangi Abi belum tentu kan. Udah terus ada lagi